Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia dan Bank Sentral, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang transformasi struktural perekonomian Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama, Indah Puspitasari, yang kedua, Puput Wahyuti, yang ketiga, Luki Sapurna, yang keempat, Setio Bagas, yang kelima, Iqbal Dwi Raharjo. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian transformasi struktural perekonomian. Transformasi struktural perekonomian merupakan suatu rangkaian perubahan yang terkait satu dengan lainnya. Maka transformasi ekonomi ke arah positif akan terjadi jika perencanaan dan kebijakan pembangunan ekonomi telah berjalan sebagai mestinya dan harus disertakan dukungan dari masyarakat sebagai objek dari transformasi itu sendiri dan merupakan hal penting yang tercapainya transformasi ekonomi tersebut. Transformasi struktural ekonomi dapat terjadi dalam penurunan maupun pertumbuhan. Yang kedua, sektor-sektor dalam transformasi struktural perekonomian. Menurut World Bank tahun 2004, sektor perekonomian terdiri dari 10 sektor, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri, sektor energi, sektor gas dan air, sektor konstruksi, sektor perdagangan, sektor transformasi dan komunikasi, serta sektor keuangan dan sektor jasa administrasi. Selanjutnya yaitu sektor-sektor ekonomi dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama, sektor primer yang terdiri dari faktor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian. Yang kedua ada sektor sekunder, terdiri dari industri pengolahan listrik, gas, air, dan bangunan. Yang ketiga sektor tersier, terdiri dari perdagangan, hotel, restoran, sewa dan jasa perusahaan, jasa-jasa lain atau termasuk pemerintah. Pada umumnya, transformasi yang terjadi di negara berkembang adalah transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri, atau terjadi transformasi dari sektor primer kepada sektor non-primer. Faktor-faktor penyebab transformasi struktural perekonomian. Yang pertama, faktor internal. Dari sisi permintaan agregat, faktor yang sangat dominan adalah peningkatan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat yang perubahannya mengakibatkan perubahan dalam selera dan komposisi barang-barang yang dikonsumsi. Dari sisi penawaran agregat, faktor utamanya adalah perubahan teknologi dan penemuan bahan baku atau material baru untuk berproduksi. Yang kedua, faktor eksternal. Kemajuan teknologi yang mempertinggi produktivitas kegiatan-kegiatan ekonomi. Perubahan struktural perdagangan global yang antara lain disebabkan oleh peningkatan pendapatan dunia dan dampak dari kebijakan mengenai perdagangan regional dan internasional. Yang ketiga, faktor lain-lain. Peningkatan dalam taraf pendapatan dan taraf hidup penduduk. Yang B, intervensi pemerintah, kebijakan yang berpengaruh langsung terhadap perubahan struktural ekonomi adalah kebijakan pemberian insentif bagi sektor industri dan tidak langsung lewat kegiatan infrastruktur. Yang C, kondisi dan struktural awal ekonomi dalam negeri basis ekonomi. Suatu negara yang awal pembangunan ekonominya sudah memiliki industri dasar yang relatif kuat akan mengalami proses industrialisasi yang lebih cepat. Selanjutnya, bagaimana transformasi struktural perekonomian di Indonesia?
Dari awal era pemerintahan Orde Baru hingga sekarang dapat dikatakan bahwa proses struktural ekonomi Indonesia cukup pesat. Akan tetapi pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan perubahan struktur tenaga kerja yang berimbang. Hal ini yang dikhawatirkan akan berakibat terjadinya proses kemiskinan dan eksploitasi sumber daya manusia pada sektor primer. Proses perubahan struktur ekonomi di Indonesia Proses perubahan struktur perekonomian di Indonesia ditandai dengan yang pertama, merosotnya sektor primer atau pertanian. Yang kedua, meningkatnya sektor sekunder atau industri. Yang ketiga, sektor jasa kurang lebih konstan, tetapi kontribusinya akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Untuk selanjutnya adalah tentang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Di dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia terdapat beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah sumber daya alam, faktor yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga adalah akumulasi modal, dan yang keempat adalah kemajuan iptek. 5 faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang pertama tadi adalah sumber daya manusia, merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan. Cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusia selaku subjek pembangunan yang memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan. Yang kedua adalah sumber daya alam. Sebagian negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya. Yang ketiga adalah akumulasi modal. Akumulasi modal termasuk semua investasi baru yang berwujud peralatan. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah sumber daya alam dan meningkatkan kualitas iptek. Sumber daya modal dapat berupa barang. Barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Yang ketiga adalah kemajuan iptek. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan. Pergantian pola kerja yang semula mengenakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih yang berdampak kepada aspek efisiensi. Selanjutnya adalah kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian. Sekian dari penjelasan dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.